filler bibir. Oke, jadi filler yang kita gunakan hari ini terbuat dari bahan dasar yang namanya hyaluronic acid. Jadi hyaluronic acid itu adalah bahan alami yang ada di tubuh kita, ada di mata kita yang memberikan lubrikasi, ada juga di tulang sendi, ya sendi-sendi yang memberikan lubrikasi juga di situ. Banyak juga ditemukan di bawah kulit kita, memberi kekenyalan dan kelembapan. Tak hanya di luar negeri, di Indonesia sendiri ada banyak wanita yang nekat melakukan filler bibir dan dagu untuk menambah rasa percaya diri. Salah satunya adalah Valerie, gadis cantik berusia 24 tahun ini baru pertama kalinya melakukan filler bibir. Hey Valerie, apa kabarnya nih? Adit, apa kabar? Baik. Oke, pemirsa Dr. Aus Indonesia, kenalin ini temanku Valerie. Hari ini Valerie bakal ngelakuin perawatan. Penasaran gak sih sama prosedur perawatan kayak gimana? BTW, udah siap belum? Siap banget, udah Serius? gak sabar nih pengen punya bibir kayak Kylie Jenner. Oke. Yuk, dokternya udah nungguin nih. Boleh, yuk. Pemirsa Dr. Os, sebelum tindakan filler dilakukan, biasanya pasien akan terlebih dahulu melakukan konsultasi bersama dengan dokter. Penjelasan, risiko, dan prosedur seputar tindakan filler akan dijelaskan secara detail oleh dokter yang bersangkutan. Sekarang filler itu kan lagi ngetren. Aku tuh mau punya bibir seksi kayak Kylie Jenner. Gimana menurut Oke, dokter? ya memang sekarang lagi banyak tuh permintaan untuk bikin bibir seperti Kylie ya. Jadi kita akan mengerjakan bibir kamu, tapi kan tadi kebetulan dari foto ya, Valerie. Jadi kita akan mengerjakan bibir sesuai dengan proporsi muka kamu. Jadi nanti saya akan mengambil beberapa ukuran, bibir atas, bibir bawah, lalu bibir samping dan bibir tip dari bibir kamu itu akan saya ukur. Jadi sebaiknya yang bagus untuk muka kamu bagaimana, kita akan mengerjakan sesuai dengan prinsip itu. Betul, efek samping yang immediate yang kadang kita temui setelah penyuntikan filler adalah kemerahan atau biru kalau terkena pembuluh darah. Lampi, bumpy atau hasil yang tidak rata pun dapat ditemukan apabila dilakukan oleh injektor yang kurang berpengalaman. Setelah tahap konsultasi selesai, pasien pun siap untuk diberi tindakan filler. Sebelum disuntik, area wajah yang akan di-filler akan diukur dan ditandai terlebih dahulu. Penandaan ini berguna untuk menentukan seberapa banyak cairan yang akan diberikan. Jadi proporsinya terlihat dari penggaris ini itu kurang sedikit beberapa milimeter. Betul, kurang banyak. Jadi itu biasanya marking pertama yang saya buat ya. Dan marking ini saya selaraskan dengan jarak hidung dan jarak upper lip-nya Valerie dan juga dagunya. Oleh karena itu pentingnya penambahan dagu dengan yang disertai dengan lip enhancement. Hal kedua yang butuh diperhatikan adalah jadi jarak bibir luar sampai tip of the lips, yaitu di bagian sebelah atas harus sinkron dengan bagian bibir. Jadi begini, jaraknya itu harus sinkron dengan bagian bibir dari tip sini ke bagian. Nah ini sebenarnya kalau diukur sudah baik ya Valerie punya. Jadi jarak dari luar bibir ke tip bagian kanan dan luar bibir ke tip bagian kontralateralnya itu sudah pas sekali, sudah bagus. Berarti betul harus sama. Oke, jadi saya juga selain dari dagu, kita ukur jarak dari bibir jadi dari bagian paling kanannya bibir Valerie itu ke tip ke ujung tip di bagian kanannya juga. Itu kita bandingkan dengan jarak dari bagian kanan ke tip bagian kontralateral atau bagian satu laginya dari bibir Valerie. Nah, untuk pasien ini kebetulan proporsinya sangat baik. Jadi dari bentuk bibirnya sendiri tidak akan kita rubah terlalu banyak, tapi akan kita buat lebih pouty, lebih terbuka dan merekah gitu. Iya, memang ada beberapa pasien yang hiperalergi. Kalau saya memiliki pasien yang ada riwayat hiperalergi, biasanya saya melakukan skin test dulu, skin test kecil biasanya di bagian lengan dalam. Kita lihat apakah ada reaksi alergi atau tidak. Apabila tidak ada, baru kita kerjakan filler tersebut pada wajah. Pada umumnya bertahan 1 tahun atau lebih pada wajah kita. Mungkin untuk area dinamik seperti bibir, biasanya tahannya kurang lebih 6 bulan. Setelah selesai proses pengukuran, cairan filler pun siap disuntikan ke bagian dagu dan bibir. Penyuntikan di area kiri, kanan, dagu, dan bibir bisa memakan waktu sekitar 30 hingga 40 menit, tergantung dari banyaknya area wajah dan cairan filler yang dimasukkan.
Bengkak tidak terjadi di setiap pasien. Kalau yang pembuluh darahnya lebih banyak, yang kulitnya lebih rentan, kadang terjadi bengkak. Bengkak itu biasanya 1-2 hari. Biasanya saya advise pasiennya untuk mengaplikasikan ice pack di rumah ya. Jadi 2 hari kemudian bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Jadi ada syarat untuk mendapatkan profil yang baik dari kanan atau dari kiri itu, hidung harus bersentuhan dengan bibir dan bibir pun harus bersentuhan dengan dagu. Jadi kalau Anda lihat sekarang dagunya belum kita kerjakan, dagunya itu kurang. Jadi harus kita bawa lebih maju, jadi dia mendekati bersentuhan seperti itu. Nah, side profile-nya akan jauh lebih baik pada saat kita sudah mengerjakan dagunya. Oke, saya minta sedikit lagi. Bibirnya sudah cukup ideal dan proporsional menurut saya, tapi akan saya tajam sedikit karena menurut saya wajah Valerie cocok untuk dibuat sedikit lebih merekah bibirnya. Baik, kita telah selesai mengerjakan bibir Valerie. Biasanya hasilnya ini akan sedikit lebih, ada sedikit swelling dalam 1-2 hari, lalu akan turun kembali. Jadi kurang lebih final resultnya seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan ke bagian dagunya. Filler yang digunakan masih hyaluronic acid filler, produk yang setipe, minta alcohol swab. Tapi kalau untuk mengerjakan dagu itu materinya lebih thick atau lebih tebal karena butuh untuk menyerupai tulang. It's very nice ya. Rasanya gimana nih? Lebih sakit atau mendingan? Udah ya? Lebih tebal ya. Rasa tebalnya itu oleh karena ada lidocaine di dalamnya. Jadi ada obat baal di dalam penyuntikan tersebut. Jadi pasien akan merasa baal kurang lebih 45 menit sampai 1 jam akan hilang. Lalu next saya akan mengerjakan di bagian ini, kita panggilnya itu jowling ya, pre-jowl area. Jadi biasanya orang kalau berusia itu mukanya kelihatan lebih doyot itu dari sisi pipinya ini. Kalau usianya masih muda, biasanya doyotnya belum terlihat, tapi terlihat kempot di bagian sebelah sininya. Nah, ini ada baiknya kita isi, jadi mukanya tampil lebih muda. Jadi ini sudah selesai proses penyuntikannya. Ini saya berikan krim post injection yang isinya itu adalah antibiru dan antiseptik. Pasiennya setelah ini kita foto lagi untuk melihat hasil penyuntikan kita. Setelah proses penyuntikan selesai, pasien bisa melihat hasilnya lewat foto yang menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah filler. Selain itu, pasien juga akan diberi penjelasan tentang perawatan pasca filler. Oke, jadi ini kita telah mengerjakan bibir dan dagunya. Jadi kalau Valerie bisa lihat, hasilnya itu sangat subtle, tapi kelihatan perbedaannya ya. Ini kelihatan sedikit lebih tirus dibandingkan yang ini. Dan itu sebenarnya ilusi dari pengerjaan dagu dan bibir. Memang kita hanya mengerjakan 1 cc di bibir dan 1 cc di dagu. Biasanya kalau pasien saya sarankan untuk datang lagi dalam 2-3 minggu kemudian. Bertahap kita lihat lagi. Apabila ada room for improvement, bisa kita berikan sedikit lagi untuk memberikan hasil yang lebih sempurna. Gitu. Kelihatan banget sih bedanya itu. Ya. Cuma 1 cc ya? Ini 1 cc di bibir, 1 cc di dagu. Mungkin saran saya next step-nya itu kita mengerjakan 1 cc di hidung dan di bibir masih bisa ditambahkan di dagu ditambahkan sedikit lagi. Gitu untuk memberikan hasil yang sempurna. Tidak ada pantangan. Dulu saya selalu menganjurkan pasien saya untuk tidak beraktivitas yang panas seperti steam dan sauna karena kan core temperature kita bisa naik sampai close to 40 degrees ya kalau di steam atau sauna. Tapi penelitian terbaru adalah seperti ini. Filler sebelum kita pakai itu disterilisasi dulu. Dan proses pensterilisasinya itu di atas 100 derajat Celcius. Jadi kalau pasien mau beraktivitas panas yang dalam arti kata hot yoga atau steam atau sauna itu masih diperbolehkan. Jadi tidak ada larangan apa-apa. Oke dok, makasih banget. Sama-sama, semoga suka dengan hasilnya. Suka banget. Bagus Terima kan kasih Dit? banyak ya, bagus banget. Makasih banyak ya dok ya. Terima kasih kembali. Terima kasih dokter. Oke, sampai ketemu lagi dok. Sampai ketemu lagi. Aduh, lihat deh. Yang udah habis di filler. Gimana? Coba sini, dok. Wah, gila. Gimana rasanya nanti? Bagus nggak? Bukan main, pemirsa, lihat bibirnya. Kylie Jenner Indonesia ya dia. Sekarang gimana rasanya nih habis di filler? Abis di filler sekarang udah biasa aja, tapi untuk di bagian dagu ini seperti ada yang mengganjal ya. Di Oh gitu, bagian jadi sini. rasanya kayak ganjil. Ya, Cuma kalau di bibir ini udah nggak terlalu. Bibir udah enggak, bibir udah biasa. Udah bisa ya. Tadi katanya udah boleh minum, Bro.
udah. Berarti lebih enak dong. Ya, udah boleh minum, nggak ada larangan apapun. Atas sama bawah itu rasanya beda nggak? Sama aja, cuman waktu pas di filler yang agak bagian yang terasa sakit itu atas. Iya, karena kan sini daerah filler terumbukannya lebih Iya. sensitif. Terus kalau misalnya sekarang berarti otomatis udah pede dong. Pede banget. Ini benar-benar bibir yang aku mau. Sekarang senyum ke semua pemirsa Dokter Oz Indonesia. Menarik kan informasinya? Untuk pemirsa, saksikan terus Dokter Oz Indonesia. Anak susah sahur dan tidak suka makan sayur? Jangan khawatir, Chef Lady akan memberikan tips menarik setelah ini.